Eh, Suara gua apakah cukup jelas, teman-teman? Ada noise Cukup. atau ini enggak? Oke, cukup. Cukup ya, oke ya. Oke. Eh, Jelas ya. Oke. Dan kalau video gua yang satunya bisa dipin nggak? Jadi bahan terus apa? Yang gue yang satu, yang device yang satu buat nah, oke, sip. Soalnya kalau biasa gue cobain videonya mati kalau share. Oke, sip. Udah ready ya. Oke, teman-teman. Welcome sambil menunggu yang lain. Nggak apa-apa, kita langsung lanjut jalan aja. Karena udah waktunya. Nah, teman-teman ini hari ini ada Jonathan, Vicky, kenalin gua Daniel, gua salah satu leader di Legacy, gua direct leadernya Ko Andri Gunawan. Eh, kita ini mau belajar bareng-bareng, sharing yang namanya dulu ini belum diganti ya. Dulu namanya LTC 3. Apa itu LTC 3? LTC 3 adalah Legacy Training Course 3. Nah, tapi sekarang itu namanya trial closing. Oke, trial closing itu apa? Trial closing adalah tujuannya memberikan gambaran kepada semua partner, kita semua, tenaga pemasar terutama, dalam proses selling, bagaimana cara menceritakan ilustrasi kepada calon nasabah dengan sederhana, menarik, dan tentunya sesuai dengan kebutuhan nasabah. Sehingga memudahkan kita untuk membantu nasabah. So, ini adalah salah satu rangkaian batu penjualan yang kalau teman-teman ikutin kelas sebelumnya itu sebetulnya kayak gini contohnya. Nah, oke, teman-teman pastinya buat partner baru ataupun kita semua yang ada di Legacy dan juga di Prudential pasti ngelakuin yang namanya siklus penjualan ini. Pasti daftar nama, kedua buat janji temu, itu ada telepon teknik kelasnya. Nah, selanjutnya ada fact finding. Nah, give solution. Give solution itu eh, kita kasih produk, kita saranin produk ke nasabah. Apa yang kira-kira jadi kebutuhan nasabah nih? Setelah kita gali fact finding, kita ngobrol di pertemuan pertama. Setelah janji temu, pertemuan pertama, kita ketemuan, kita bangun hubungan. Nah, di situ kelasnya ada super sales, teman-teman. Bagus banget, perlu banget. Karena di situ kita building trust dulu. Sama nasabah itu perlu pertemuan pertama building trust. Nggak langsung kita ujuk-ujuk tembak, tawarin produk. Nggak juga, nggak gitu teman-teman. Permainannya nggak gitu. Tapi kita building trust, kita cari tahu, fact finding, kebutuhan nasabah apa. Nah, baru setelah itu, alur berikutnya nomor 4 itu give solution, teman-teman. Give solution, kita udah harus menguasai yang namanya produk-produk tuh. Kalau segitiga proteksi itu produk dasar kartu rumah sakit dan kesehatan kita udah harus menguasai. Berikutnya income protection yaitu produk kritis itu kita harus kuasai dan yang ketiga adalah jiwa. Nah, itu perlu sudah kita kuasai. Teman-teman bisa belajar di kelasnya masing-masing. Detailnya ada di kelasnya masing-masing. Tiap produk ada detail kelasnya. Nah, lalu yang kelima itu masuk dan yang keenam which is closing itu masuk ke kelas kita hari ini trial closing. Which is dari kita udah gali, kita tahu apa yang kira-kira cocok untuk nasabah. Nah, kayaknya kalau begitu nasabah tahu dia punya kebutuhan dan langsung kontak kita, lalu tanda tangan dan juga bayar, kayaknya happy banget kita. Tapi kayaknya apa kabar buruknya, kayaknya kita nggak dibayar mahal nih teman-teman. Kalau semua orang di Indonesia udah kayak gitu.
Prudential kayaknya nggak butuh kita buat jadi tenaga pemasar lagi. Nah, tapi di situ adalah seninya kita, skill kita. Di balik semua kita punya karakter, kita punya misi, kita punya hati yang benar buat nasabah, kita perlu punya skill. Nah, sama kayak tagline legacy tahun ini adalah genuine and skillful. Jadi semuanya itu pasti dimulai dari teman-teman udah belajar ada yang namanya class mindset dulu pasti awal-awal. Kita sebagai agent insurance di legacy itu berbeda dari yang lain. Itu yang membedakan. Kita kita tuh kita bukan sales, kita bukan sales. Kita itu advisor, kita itu konsultan nasabah dalam menghadapi yang namanya resiko kehidupan. Ada resiko. Dan poin kita di situ. Nah, tugas kita ini sangat penting, teman-teman. Kita itu bisa menyelamatkan kehidupan satu keluarga dan juga satu generasi berikutnya dari hati yang benar. Nah, makanya profesi agent insurance itu sendiri kalau teman-teman tahu kan mungkin ada tendensi-tendensi kalau orang lihat mungkin ada yang negatif gitu kan. Tapi zaman sekarang sebenarnya udah jauh lebih oke ya. Karena nah itu fungsi kita adalah kita jadi orang yang benar yang kasih tahu nasabah bahwa ini adalah produk yang bagus, kita butuh dan benar-benar bisa dipercaya dan juga bisa tolong nasabah. Oke. Nah, jadi satu hati ini penting teman-teman. Genuine itu penting karena nantinya akan eh, benar-benar menentukan perkataan apa yang teman-teman eh, kasih buat nasabah. Kira-kira ngepushnya itu bisa ngepush dengan enak tanpa ada kesan kayak mau mengambil sesuatu dari nasabah. Nah, ini penting. Tapi di lain daripada itu, kita belajar skillnya teman-teman. So, berikutnya adalah penjelasan proposal yang kita belajar dan juga closing. Sejago apapun teman-teman dalam ngapalin produk, teman-teman baca polis, apal, udah baca polis, bagus segala sesuatunya, punya level public speaking yang bagus, wah bangun hubungannya seru, asik, kayaknya oke banget nih, hubungan deket banget sama nasabah. Tapi kalau setelah dari pertemuan pertama, teman-teman ceritain bahwa dia butuh, tapi teman-teman tidak melakukan yang namanya trial closing ini, ya penjualan atau closing itu kayaknya nggak bisa terjadi ya. Itu hanya kayaknya 3% lah kira-kira kalau ada orang yang benar-benar bisa menyodorkan diri buat mau bikin asuransi dengan kalau teman-teman masih baru itu karena hubungan orang itu percaya sama teman-teman hubungannya pasti deket banget tanpa trial closing dan dia menyodorkan diri itu kayaknya sangat kecil. Nah, oke, dari sampai trial closing ini kita bakal belajar teman-teman. So, oke, kata-kata pembuka. Apa itu kata-kata pembuka? Jadi teman-teman bayangin flow-nya adalah teman-teman itu setelah dari ketemu nasabah di pertemuan pertama, teman-teman udah gali kebutuhannya, fact finding. Nah, ada dua possible opportunities teman-teman. Yang pertama, after first meeting, teman-teman pulang, kalau misalnya teman-teman belum bisa bikin ilustrasi sendiri, teman-teman bisa udahin pertemuannya, pulang. Tapi sebelum pulang teman-teman, ini seharusnya ada di kelas sebelumnya di ini apa fact finding juga ada. Teman-teman itu bikin janji, udah harus bikin janji untuk pertemuan selanjutnya, pertemuan kedua. Itu harus udah dicatat, udah jadi janjian di pertemuan pertama, teman-teman. Jangan sampai lewatkan kesempatan itu karena nanti kagok. Jadi nanti ada yang bilang, aduh, gua gimana ya, nggak enak, apa segala macam, mau follow up, namanya follow up tuh mungkin.
Tapi makanya pertemuan pertama teman-teman udah harus bikin janji untuk pertemuan selanjutnya nih, which is mau ngejelasin ilustrasi ini. Atau possible opportunities yang kedua adalah first meeting langsung coba dibuatin ilustrasi teman-teman. Jadi teman-teman mungkin udah lebih ahli, nah udah ikut kelas ini nih, udah belajar di kelas trial closing ini, nanti salah satunya ada juga bikin ilustrasi. Teman-teman itu udah bisa ini apa bikin ilustrasi sendiri gitu. So yang pasti kata-kata pembukanya adalah kalau misalnya teman-teman setelah pertemuan pertama udah ketemu, terus, nah, oke bro, sis. Nah, sebelumnya tuh pastinya ice breaking dulu ya teman-teman. Bangun hubungan lagi, eh, tanya kabar, bener-bener care, jangan langsung buru-buru. Kalau ada tipe orang yang memang dominan teman-teman, hubungan memang nggak terlalu deket-deket banget, bukan teman yang deket banget, tipenya dominan. Boleh sih kalau dia memaksa dan langsung tembak. Oke, kemarin kita udah janjian, hari ini ketemu, lu mau bawain apa, mau ceritain apa? Boleh, teman-teman, pakai langsung masuk ke kata-kata pembuka ini. Tapi hindari banget teman-teman. Kalau bisa tetap teman-teman itu bangun hubungan dulu. Jadi seenggaknya kita itu udah ngedengerin dia cerita, kita itu ngedengerin dia punya, jadi teman dia nyaman sama kita dulu. Nah, kalau udah dari situ, dia punya, istilahnya kita udah ngasih duluan, dia jadi kayak punya utang budi sama kita, karena kita kan udah ngedenger ini. Jadi, sekarang giliran gua kalau mau ceritain sesuatu, kayaknya dia juga, oh oke, tadi lu udah dengerin gua sih ngobrol. Nah, sekarang kalau giliran lu yang ngomong, kayaknya oke lah gua dengerin gitu. So, kata-katanya adalah, bro, pak, om, kok, ci. Nah, hari ini gue datang ke sini mau mau ceritain ilustrasi produk yang kemarin kita udah obrolin. Kemarin tuh kan lu concern sama yang namanya kartu rumah sakit ya. Lu concern sama yang namanya income protection ya, which is produk sakit kritis. Lu concern sama yang namanya warisan ya, kalau atau family income protection atau dana abadi. Nah, apapun produk yang kita udah ceritain dan jadi concernnya nasabah, nah kita balikin. Oke, lu yang minta nih, maksudnya gitu tuh. Jadi bukan bukan gua yang nyodor-nyodorin atau mau jualan produk, enggak. Ini sesuai sama permintaan lu yang kemarin kita udah ngobrol. Ini sesuai sama eh, persetujuan lu gitu. Nah, jadi itu kalimat yang penting teman-teman. So, eh, udah dari sini. Nah, sebetulnya kita itu bakal masuk belajar ke bikin ilustrasi juga. Kalau yang terjadi adalah possible opportunity nomor dua, which is kita langsung bikinin ilustrasi. Nah, buat teman-teman di sini, gue nggak tahu apakah udah pernah belajar atau sama leadernya bikin ilustrasi langsung atau belum. Tapi kita lihat dikit lah ya. Oke, nah teman-teman bikin ilustrasi itu lewat Proofforce di Prudential. Itu which is oke banget. Menurut gue Prudential adalah salah satu yang pertama-tama nerapin sistem aplikasi buat kita bikin Proofforce tuh. Jadi enak banget. Kita bisa langsung bikin, nggak harus apa ya, mungkin lewat kantor dulu apa mana, kita dimanapun kapanpun kita udah langsung bisa bikin. Jadi closing itu bisa terjadi kapanpun teman-teman. Kita bisa bikin sendiri. Nah, di Proofforce itu gua biasa langsung live, tapi karena ini online nggak apa-apa lah, kita langsung ini ya, ini dulu ya, apa kira-kira gue ceritain flow-nya. Kita bikin dulu, kita buka dulu Proofforce. Eh, Nanti tanya leadernya kalau misalnya belum punya ID-nya, kita buka Proofforce.
terus masuk ke Prulits. Jadi di kiri sebelah kiri atas itu biasanya ada strip 3 atau beberapa kalau device-nya itu udah tap langsung kebuka. Cari yang namanya Prulits, teman-teman. Nah, di Prulits itu tambah leads ada di plus. Ada di plus tambah leads, teman-teman. Nah, itu teman-teman masukin data nasabah dulu. Jadi isi nama, isi nomor telepon nasabah, dan juga nanti ada pilihan adalah A, B, C, D. Nanti dipilih biasanya. Nah, oke, untuk nomor nomor telepon nasabah sendiri, nomor handphone nasabah itu, kalau misalnya gue punya tips sedikit, kalau misalnya teman-teman eh, kayaknya belum tahu nomor teleponnya berapa atau udah tahu atau sebenarnya itu nanti bakal di SMS tuh. Kalau kita bikinin ilustrasi buat nasabah itu, kalau kita masukin nomor teleponnya, itu bakal di SMS sama Prudential ke nasabahnya langsung sebenarnya. Bahwa kita itu bikinin ilustrasi buat nasabah atau jadi kayak konfirmasi buat nasabah gitu. Nah, tapi mungkin ada kalanya adalah kita mau coba bikinin, tapi kayaknya nggak enak nih. eh Mau bikinnya nasabahnya tahu atau gimana. Itu nomor teleponnya boleh dikarang dulu, teman-teman. Nanti kalau misalnya udah bener-bener fix, submit SPAJ, nomor telepon itu bisa diganti kok. Jadi masukin nomor telepon biasa dulu 08 000001 contoh. Nah, itu simpan dulu aja. Nah, terus untuk nanti ada pilihan A, B, C, D itu apa sih? Itu adalah level kedekatan kita sama nasabah. Dari A yang paling dekat, D yang paling kayaknya ada pilihannya adalah kita pokoknya nggak kenal-kenal amat lah. Ada frekuensi pertemuannya lah kalau sama nasabah. Contohnya gitu. Nah, itu nggak usah terlalu eh, nggak usah terlalu fix. Jawab aja yang sebenarnya memang cukup dekat lah. Ada frekuensi pertemuan kayak macam seminggu, 2 minggu atau seminggu sekali gitu. Jadi pilih yang ya kita punya hubungan cukup dekat. Terus bawahnya lagi eh, ada pilihan kira-kira apa nih yang udah proses pertemuan sama nasabah tuh udah sampai mana. Pilih aja kalau gua sih saran sepengalaman adalah pilih yang berhasil membuat janji temu, udah gitu aja. Itu ada pilihan, ada banyak tuh nanti. Itu ada eh, macem-macem lah, cuman kayak sekedar baru baru kenalan apa, pilih aja berhasil membuat janji temu, udah gitu aja. Itu udah beres. Nanti teman-teman bikin, nanti namanya itu keluar di leads, teman-teman. Jadi ke halaman leads-nya itu ada tuh, nama nasabah itu ada. Nah, terus teman-teman boleh pilih lalu bikin proposal. Nah, oke. Nah, sesudah bikin proposal, biasanya bentuknya adalah kayak gini nih. Nah, ini nanti teman-teman pilih namanya. Pertanyaannya adalah teman-teman nanti kayaknya, oke, teman-teman itu isi data nasabah tuh. Jadi ada nama, tanggal lahir sesuai KTP. Nah, ini perlu benar, teman-teman. Ini kalau nggak benar, ada salah ya, nanti teman-teman harus ulang. Jadi itu rada buang waktu. Nah, jadi perlu teman-teman itu waktu ngisi data, nama ya, itu sesuai KTP. Pastikan sesuai KTP. Spellingnya, eh, jadi jangan sampai ada huruf yang kurang, karena nanti kalau waktu submit itu jadi masalah, teman-teman. Sesudah itu, tanggal jangan salah, tahun, jenis kelamin. Nah, ini kalau nggak teliti buru-buru ya, kadang pernah salah. Jadi cowok jadi cewek kan. Jadi nanti perlu diganti jadi masalah. Jangan. Merokok tidak merokok itu juga penting, teman-teman. Terus sesudah itu ada eh, aset. Biasanya ada aset. Nah, aset itu sebetulnya nggak usah terlalu diisi fix, nggak usah sebenar-benarnya, tapi perlu jangan ngaco juga ya. Kita isi yang kira-kira ya lebih gede sedikit nggak apa-apa lah dari kira-kira aset yang dimiliki oleh nasabah. Which is kalau orang misalnya udah punya rumah, ya kita kira-kira lah rumah 1 M, 2 M, pilihannya tuh 1 sampai 3 M. Bolehlah pilih 1 sampai 3 M kira-kira. Kalau misalnya orang kayaknya punya duit, asetnya kita tulis aja lah 3 M sampai 5 M gitu. Nah, kita pilih.
jangan sampai terlalu kecil karena which is nanti bisa jadi masalah kalau dia ambil UP besar. Jadi nggak sesuai tuh. Jadi jangan jangan sampai nanti kalau nasabah tuh ambil UP besar, tapi kita karena ngasal tapi pilihnya yang asetnya kecil. Nah itu nanti jadi masalah buat prudensial. Nggak masuk akal. Jadi cenderung kalau kita nggak tahu, pilih aja yang lebih besar sedikit lah gitu. Lalu penghasilan teman-teman. Penghasilan juga di rata-rata aja range-nya antara 15, ada pilihannya kayaknya rata-rata ada yang sampai 25 lah gitulah. Eh, Per tahun atau per bulan gue lupa. Itu kira-kira aja juga, which is jangan kekecilan juga. Kita kita lebihin aja nggak apa-apa, lebih better daripada kekecilan. Itu nanti urusannya sama pajak dan lain-lain. Kalau atau sampai klaimnya meninggal dunia itu ada dana aset yang masuk harus sesuai sama level penghasilannya dia dan juga asetnya dia. Jadi jangan ngarang ngawur juga, jangan teman-teman. Oke, nah begitu udah itu selesai, berikutnya, nah ada pilihan kayak gini nih, yang kayak di layar teman-teman. Apakah polis yang telah dimiliki nasabah? Sebenarnya ini boleh diisi, polisnya adalah BPJS aja, karena kita kan belum tentu tahu ya apa yang udah dimiliki nasabah. By default diisi aja BPJS, nggak masalah sih biasanya gitu. Jadi ya anggap aja BPJS punya, baru kita lanjut ke yang berikutnya. Nah, yang berikutnya itu biasanya adalah apa yang nasabah mau ambil. Di sini ada proteksi kesehatan, sama sama benar-benar sama kayak gini. Nasabah mau ambil apa? Jadi kita kita kalau misalnya mau bikinin nasabah kartu rumah sakit, kita perlu pilih proteksi kesehatan gitu. Nah, ini tuh penting teman-teman. Kenapa? Kalau nggak sesuai, nanti teman-teman belajar ya. Itu sebenarnya kalau kita nggak pilih, produknya nanti nggak keluar teman-teman. Waktu teman-teman itu pilih pilihan produk yang akan kita buat di ilustrasi. Jadi kalau memang mau buat eh, kartu rumah sakit, proteksi kesehatan itu harus dipilih. Jadi nggak bisa nih kayak yang di layar ini, dia pilih dana pensiun, terus kita next, kita lanjut, nanti ada pilihan tuh produk yang mau dipilih. Kita klik, nggak keluar tuh nanti PWM atau PWH gitu. Kalau misalnya kita pilih PWH nih, kita perlu pilih eh, proteksi kesehatan dan juga ada pilihan mengenai investasi dan juga nilai tunai. Ada tuh. Nah, itu perlu dipilih juga kalau kita pilih PWH. Karena urusannya sama unit link. Kalau kita pilih proteksi kesehatan aja, tanpa ada pilihan investasinya, itu Prudential anggap bahwa itu tradisional. Cuman pilihan kesehatan aja. Jadi ini penting ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh cobain sendiri juga, lihat-lihat. Kalau misalnya bingung, belum terlalu tahu gimana, ya udah pilih yang banyak. Jadi pilih, misalnya lu nggak yakin, pilih aja semua dulu gitu. Which is itu nanti produknya keluar keluar dulu daripada kurang pilihan. Nanti produknya nggak keluar, teman-teman mungkin yang belum biasa bakal bingung teman-teman. So itu kita next lagi. Nah ini kalau unit link. Kalau unit link bakal keluar pertanyaan kayak gini nih. Ini nanti perlu teman-teman konsultasi sama leadernya. Tapi biasanya kalau orang udah memilih untuk ada investasi, biasanya dia udah cukup mengerti ya buat resiko-resikonya. Ini pertanyaannya bisa teman-teman baca sih. Kebutuhan keuangan jangka panjang. Ini biasanya orang-orang yang punya udah paham sama investasi, makanya dia ambil produk yang ada investasinya. Ini harus sesuai juga teman-teman. Ini gua lanjut aja karena ini sebenarnya bisa diisi dengan eh, nggak usah terlalu fix lah gitu. Nah ini ya berikutnya pilih yang panjang. Jadi intinya adalah prudensial itu konsepnya gini. Dulu kan banyak asuransi itu bentuknya unit link. Banyak orang yang kecewa sama nilai tunai. Which is zaman dulu itu sebenarnya kan memang keadaannya berbeda. Asuransi itu memang buat perlindungan, tapi zaman dulu di Indonesia memang bisa dikombinasikan dengan unit link dan waktu itu eh,
pasar investasi Indonesia itu bagus banget, jadi masih bisa. Tapi memang sebenarnya banyak orang yang nggak paham sama investasi dan juga banyak agent yang memang diajarinnya miselling gitu teman-teman. Bukan nabung, sebenarnya bukan nabung masuk ke asuransi itu yang unit link. Nah, jadi makanya concernnya Prudential kenapa ada pertanyaan kayak gini adalah kalau orang-orang yang nih misalnya tidak 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 menyukai resiko, tidak mau menanggung tidak mau menanggung kerugian yang terjadi oleh akibat harga yang lagi turun gitu-gitu. Nah, itu kalau sampai kita pilihnya itu berarti ya tidak dianjurkan untuk memilih produk untuk yang ada investasinya atau ada unit linknya. Nah, gitu loh teman-teman, gitu. Oke, ini berikutnya adalah fund-fund di Prudential. Ini nanti teman-teman boleh belajar di produk unit link PWH. Ini sebenarnya kalau zaman sekarang sih, kalau untuk investasinya ini sedikit aja un- untuk premi, premi itu dimasukin ke yang sangat konservatif atau tidak berbahaya, which is rupiah cash fund tuh. Kita kalau gua pribadi dulu ya, dulu gua masukin kalau untuk yang premi 100% di cash fund. Jadi yang nggak agresif itu aman. Jadi jangan sampai nggak usah nyari untung di situ. Yang penting aman, duitnya terjaga, nggak kegerus. Kalau sampai harga itu turun, nah gue masukin yang aman. Gitu aja teman-teman. Jadi intinya adalah sangat jarang kayaknya orang kalau mau cari untung di investasi lewat asuransi. Bukan tempatnya sebenarnya teman-teman. Orang harus benar-benar ngerti banget. Dia nasabahnya yang harus ngerti ya, bukan terus nasabah nggak ngerti, tapi dia pengen dan ayo tolongin gue lah, bisa nggak kalau misalnya gue proteksi asuransi, tapi gue juga mau cuan lewat investasinya. Ah, teman-teman kalau teman-teman sendiri nggak paham, mending sebenarnya jangan mau lah buat kasih saran masukin investasi lewat asuransi karena bukan tempatnya. Kita fokus ke perlindungan, teman-teman. Gitu. Oke, ini next aja. Nah, nanti teman-teman begitu udah next, nah masuk ke pilihan produk, teman-teman. Ini contoh ya, teman-teman. Contoh dari produk rumah sakit. Nah, detailnya detailnya pastinya ada di kelas masing-masing, tapi hari ini yang kita mau belajar adalah cara ceritain how to delivernya juga, teman-teman, yang sederhana. Nah, yang pasti di sini kalau kita baca, itu kalau kita gedein, ada nama tertanggung ya. Nah, oke, itu ada namanya, caranya adalah gini. Oke, ini yang kemarin udah gua buatin. Nah, kita langsung pakai, zaman sekarang sih udah jarang ya orang punya bolpen. Tapi zaman dulu itu, biasa kita agent itu punya bolpen yang rada lumayan mahal lah. Parker, Parker gitu contohnya. Atau Montblanc gitulah gitu-gitu. Nah, kita jadiin bolpen itu sebagai penunjuk nih teman-teman. Kita sodorin ke nasabah. Nah, kita tunjuk pakai ujung bolpennya. Ini namanya Bapak LTC ya, bener ya, spellingnya bener. Nah, oke, bener. Usia ulang tahun berikutnya adalah 35 tahun ya. Nah, di situ teman-teman baca tuh, tinggal baca aja. Oke, pria bukan perokok. Bener ya. Teman-teman harus lakuin kayak gitu. Karena itu sistem teman-teman. Kenapa harus lakuin kayak gitu? Nggak langsung masuk ke, oke ini 3 juta apa. Kenapa? Karena ada poin pentingnya teman-teman. Menurut psikologis, ada penelitiannya, orang itu ada yang namanya kita kumpulin iya-iya kecil. Jadi kayak tadi contoh, namanya Bapak LTC ya, betul ya? Oke, ya betul. Usia ulang tahun berikutnya adalah 35 tahun ya. Ya betul. Pria bukan perokok, betul ya? Ya, nah, kita udah dapat 3 iya. 3 iya kecil. Nah, itu itu secara alam bawah sadar kita tuh lagi ngebangun eh,
fondasi buat nanti kita pertanyaan pamungkasnya adalah oke, dia jadi nabung sama kita. Dia jadi ambil bukan nabung, sorry. Dia jadi ambil asuransi sama kita. Dia jadi ngajuin asuransi sama kita. Nah, itu makanya perlu kayak tadi teman-teman ya. Oke, ini sesuai permintaan dibuatin yang preminya 3 juta. Produknya adalah ini masih Pruling generasi baru ya, which is itu oke, which is itu masih yang lama teman-teman, tapi nanti teman-teman boleh sesuaiin sama produk yang teman-teman bikinin, which is paling PWM, PWH gitu kan kalau yang zaman sekarang. Ini ambil yang Silver B nih teman-teman. Silver B itu all Asia kecuali Jepang, Singapura, Hong Kong. Oke. Nah, biasa gue ceritain cuman sampai segini aja. Preminya 3 juta per bulan. Nah, udah sampai situ aja. Berikutnya adalah, nah sesudah itu, nah ini ya. Ini yang di garis kuning, ini adalah langkah-langkahnya teman-teman boleh bacain. Ini gue ceritain buat bacain ilustrasi kesehatan dulu. Karena cukup detail kalau kesehatan itu. Kalau yang lain cukup simpel, cukup lebih gampang teman-teman. Kalau yang kritis, kalau yang jiwa, itu cuma ngomongin angka. Setelah teman-teman ceritain, oke namanya Bapak LTC, usia ulang tahun berikutnya 35 tahun, pria bukan perokok. Nah kalau kalau kritis dan juga kesehatan paling kita cuman, oke ini preminya per tahun atau bulanan segini, bayarnya itu 5, 10 atau 15 tahun ya. Dan juga dapat manfaatnya berapa M, berapa ratus juta. Simple. Nah, kalau produk masing-masing contoh ada kayak misalnya ProFuture. Eh, ProFuture paling simple. Bayar berapa, preminya berapa, dapatnya berapa gitu. Kalau paling feature-feature tambahannya kalau meninggal karena kecelakaan kali 200% gitu-gitu ya teman-teman bisa jelasin lah, simple banget, cukup cukup gampang. Nah, tapi cara teman-teman ceritain itu menentukan itu jadi menarik nggak, jadi membingungkan nggak, jadi boring nggak buat nasabah itu penting teman-teman. Karena itu harus dibangun sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit sampai nanti pertanyaan terakhir adalah dia jadi ngajuin insurance sama kita. So, ini tadi kesehatan dulu, detailnya begitu. Unit link udah jarang diceritain. Nah, ini yang penting nih teman-teman. Teman-teman boleh buka sendiri ya nanti ya. Kalau teman-teman bikinin buat nasabah, kira-kira produk rumah sakit kita kayak apa? Contoh nih eh, ini tuh sama kayak PWH lah contoh. PWH atau PWM. Oke, nah ceritain ini caranya gimana teman-teman? Ini perlu teman-teman ceritain karena nasabah itu nggak bakal ambil sesuatu yang dia nggak paham sebetulnya. Jadi paling nggak dia itu tahu dia bayar itu buat apa teman-teman. Teman-teman perlu kasih tahu paling nggak detailnya itu apa. Kartu rumah sakit itu apa. Dan juga mungkin ada nasabah yang belum tahu kira-kira rumah sakit itu bayarnya apa aja sih, biayanya kayak apa sih. Nah ini teman-teman perlu ceritain. Oke, yang pertama adalah buat Vicky dan juga Yonatan, kalau misalnya mau ada pertanyaan langsung aja ini ya, open mic, langsung boleh nanya, nanti gue jawab ya. Feel free. Oke. Nah, ceritain ini setelah halaman tadi yang eh, nama dan juga umur, premi, terus manfaatnya apa, kita masuk kalau misalnya ke kartu rumah sakit itu ini. Jelasin teman-teman perlu cepat. Jangan lelet, jangan bertele-tele, jangan nggak menguasai, karena itu bakal satu boring, nasabah udah males. Teman-teman perlu lihat ekspresi nasabah waktu dijelasin gimana, dan juga tapi nggak boleh juga kecepatan teman-teman. Jadi teman-teman perlu menguasai dulu cara ngomongnya gimana. Oke, nah eh, Pak El,
Bro, ini kemarin gue buatin wilayah perlindungannya yang Silver Bay ya. Silver Bay itu apa? Asia, all Asia kecuali Jepang, Singapura, Hong Kong. Ini penting. Ini teman-teman perlu ceritain. Ini wilayahnya ini ya, all Asia kecuali Jepang, Singapura, Hong Kong. Nah, kamarnya apa? Kamarnya adalah kelas satu bed termurah dengan kamar mandi dalam atau nominalnya berapa gitu. Nah, kalau sekarang sih sebenarnya lebih simpel. Eh, Sekarang itu kalau PWM nggak ada pilihan kelas 1 juta atau 3 juta lagi. Which is paling ya pokoknya nominal kamar kalau kalau ambil sampai Singapura itu bisa sih dapat nominalnya 5 juta gitu. Eh, tapi sorry 1, berapa lah gitu, 1,8 kalau nggak salah. Nah, tapi rata-rata sih cukup ceritain pokoknya satu bed termurah dengan kamar mandi dalam. Udah. Nah, nominal itu gunanya buat apa sih? Nominal itu adalah gunanya buat menentukan nanti kalau misalnya ambilnya nggak sesuai kelas, itu dihitung prorata. Prorata adalah pokoknya dibagilah. Nah, itu nanti dulu teman-teman bakal belajar di kelas yang produknya ya, detailnya. Tapi ini cara ceritainnya aja. Jadi cukup ceritain pokoknya satu bed termurah dengan kamar mandi dalam. Harganya mau berapapun, kapanpun nanti misalnya udah 10 tahun lagi, harganya jadi mahal. Tapi asal kelasnya satu bed termurah dengan kamar mandi dalam, kita bakal di cover full. Nah, oke, nomor 2, biaya perawatan ICU, NICU, segala macam itu di cover sesuai tagihan. Biaya kunjungan dokter umum dan juga spesialis, 2 kali kunjungan per hari sesuai tagihan. Nah, ceritanya perlu kayak gua tadi ya teman-teman. Kalau untuk dokter langsung digabung. Biaya dokter umum dan spesialis 2 kali kunjungan per hari di cover sesuai tagihan. Nah, cepet kan? Biaya tindakan bedah ini jangan khawatir, semuanya di cover sesuai tagihan. Perawatan rumah sakit, biaya aneka perawatan rumah sakit. Nah, itu apa sih? Nah, teman-teman boleh ceritain. Aneka perawatan rumah sakit adalah misalnya segala sesuatu yang berhubungan sama obat-obatan, cek lab, infus, MRI lah, ronsen lah, CT scan lah. Nah, itu aneka perawatan rumah sakit. Nah, itu semua di cover sesuai tagihan. Teman-teman, nih, sampai sini ada pertanyaan nggak? Eh, Kok sih? Nah, dipotong dulu teman-teman. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Nah, misalnya kalau dijeda, udah nggak ada, kita lanjut. Perawatan oleh juru rawat rumah sakit setelah rawat inap. Ini mah boleh. Nanti kalau misalnya masih diperlukan, waktu pulang, boleh pilih suster yang rada cantik lah. Nah, contohnya gitulah. Sambil bercanda sedikit boleh teman-teman. Ambulans lokal juga bisa diganti sesuai tagihan. Biaya fisioterapi, terapi bicara okupasi juga sesuai tagihan nih, gitu. Jadi teman-teman perlu cepat, tapi jangan kecepatan. Perlu pas, ada sweet spotnya. Biaya pendamping, nah ini udah gak ada ya teman-teman, hilangkan aja. Terus nomor 11 dan 12. Biaya perawatan sebelum dan 12 sesudah rawat inap. Apa ini? Contohnya kalau misalnya orang itu sakit DB. Nah, dia itu kan ke dokter komplek dulu, disuruh cek darah, lumayan tuh 800 ribuan. Nah, udah tuh. Kan itu belum bisa di cover karena nggak rawat inap. Nah, terus itu billingnya perlu disimpan. Nah, nanti setelah rawat inap, itu bisa di reimburse gitu aja. Kalau sebelum rawat inap 30 hari ke belakang, kalau setelah rawat inap 90 hari ke depan. Jelasinya gitu teman-teman. Nah, jadi kita perlu ceritain realitanya gimana, kasih contoh realita di lapangannya gimana tuh. Nah, ini penting teman-teman. Oke, nah sampai sini ada pertanyaan nggak? Nah, jadi itu boleh digabung tuh, biaya perawatan sebelum dan sesudah rawat inap gitu. Nah, 13 dan 14 adalah biaya rekonstruksi payudara dan juga wajah, tapi ini karena kecelakaan dan juga cancer. Nggak boleh karena keinginan pribadi atau keinginan suami atau keinginan istri. Nah, nggak boleh ceritain gitu teman-teman.
sambil bercanda, ceritain sambil bercanda, tetap fun, tapi nasabah nangkep tuh. Nah, nomor 15, penggantian biaya untuk donor pihak ketiga transplantasi organ penting. Nah, di sini teman-teman bisa masukin personal closing story. Nanti ada kelasnya tuh. Apa itu personal closing story buat yang belum tahu? Cerita-cerita realistis yang memang terjadi di luaran yang bisa jadi cerita buat orang itu jadi relate, tergugah. Oh iya ya, ada cerita si ini, si itu. Nah, contoh misalnya dulu siapa punya adik ipar, gua kena leukemia itu dicangkok sumsum tulang belakang, ya itu dulu mah nggak bisa dibayarin meskipun punya asuransi. Nah, sekarang bisa loh. Nah, gitu. Nah, itu semua tadi untuk produk-produk rawat inap. Nah, ini manfaat santunan rawat inap kayaknya udah nggak ada di produk zaman sekarang, jadi gua skip. Nah, tadi semua rawat inap ya. Nah, sekarang rawat jalan nih. Jadi ini nggak usah nginep nih. Kalau misalnya nggak nginep karena apa aja sih bolehnya? Pertama nih, darurat kecelakaan dan rawatan lanjutan karena kecelakaan. Ini jadi kecelakaan ini bisa ya ke IGD, nggak harus nginep, bisa. Tapi perlu wanti-wanti ke nasabah. Perlu 1 kali 48 jam. Jadi dalam 2 hari. Jadi ngomongnya perlu kalau pas ke IGD kejadiannya harus dalam 2 kali 24 jam atau 1 kali 48 jam, sama aja lah ya. Nah, jadi teman-teman bisa kasih ngomong ke nasabah. Jadi nanti ke depan kalau ada urusan apa-apa sama kesehatan, pastikan lu hubungin gua dulu ya. Oh, itu udah kasih postur tuh. Dia nanti bakal kalau sama kita, dia tuh dapat servis yang terbaik gitu teman-teman. Jadi nanti pastiin lu kabarin gua dulu, gua bakal bantuin lu jangan sampai salah ngomong. Pokoknya biar bisa diganti. Berikutnya adalah tindakan bedah rawat jalan diganti 4 dan 5, perawatan sebelum tindakan bedah sesudah bedah itu juga diganti sesuai tagihan, 30 hari sebelum, 90 hari sesudah. Perawatan cancer itu juga diganti sesuai tagihan. Perawatan cancer yang nggak nginep berarti ya. Nah, contohnya apa? Kemo yang nggak nginep lah, radiologi nggak nginep apapun. Teman-teman kasih contoh realitanya di lapangan apa? Biaya manfaat pemantauan cancer apa tuh? Setelah cancer dinyatakan bersih sama dokter, 5 tahun ke depan orang itu sudah sehat kan harus dipantau tuh, cek lab terus tuh lumayan tuh. Sekali cek lab 800.000 sebulan sekali. Itu juga bisa di reimburse, bisa diganti atau bisa cashless juga untuk rumah sakit tertentu. Cuci darah dan juga dialis itu diganti sesuai tagihan. Nah, sampai sini ada yang mau tanyain nggak gitu ke nasabah? Berikutnya ini tambahan aja, manfaat pemakaman dapat tambahan 15 juta, manfaat santunan AIDS karena pekerjaan juga 15 juta. Nah, sampai sini semua yang gue ceritain tadi asal sesuai kelasnya rawat inap atau rawat jalan untuk beberapa kasus itu bisa diganti asal sesuai kelasnya, sesuai kelas yang kita punya. Nah, diganti sesuai tagihan itu emang unlimited. Oh, ada limitnya. Tapi limitnya berapa sih? Manfaat batas tahunannya adalah 3M per tahun untuk kelas silver. Ini udah berubah ya. Ini contoh aja ya, teman-teman. 3M per tahun. Jadi dengan lu nyisihin 3 juta, tadi 3 juta ya. 3 juta per bulan itu udah dapat disiapin aset protection 3M per tahun. Dan ini tiap ulang tahun polis ke refresh. Nah, sampai sini kalau misalnya 3M nggak cukup gimana? Jangan khawatir. Lu dapat tambahan booster, limit booster 12M. Tapi sifatnya lifetime. 12M ini kalau habis ya udah, cuma tinggal 3M doang. Jadi ini uh, bagusnya ya. Jadi lu udah disediain which is kayak 15M buat kalau sampai dibutuhkan ada resiko kehidupan, perlu disembuhin lewat rumah sakit, operasi, biaya pengobatan yang lewat rumah sakit, itu 15M udah disiapin. Nah, oke.
Sampai sini, begitu kita udah ceritain teman-teman. Nah, ini boleh, kalau biasa ini gua nggak terlalu ceritain. Nah, oke. Waktu presentasi, pastikan kita membuat dua pilihan produk ke nasabah ya teman-teman. Contoh, concernnya adalah kayak tadi kesehatan dulu nih, produk rumah sakit. Buatin, meskipun dia nggak minta, dia minta contoh silver aja deh, silver A, silver B gitu kan, silver B, buatin pilihan kelas di atasnya teman-teman. Apakah dia mau ambil pilihan yang gold? Kita buatin. Karena secara tidak sadar, keputusannya bakal bergeser dari ambil atau tidak menjadi plan A atau plan B. Jadi kalau kita cuma buatin satu nih, oke silver A, ya dia pikirannya cuma oke gue silver A ini jadi ambil apa enggak ya gitu. Tapi kalau kita buatin dua, pilihannya bergeser dari kira-kira mau ambil plan silver apa plan gold ya gitu. Nah jadi pastiin biasain kasih dua pilihan lah. Tiga pilihan gimana kalau produknya cuman produk, maksudnya produk kritis atau jiwa yang which is cuman angka doang, 1M 2M 3M ya bolehlah 3. Tapi biasanya kalau eh biar kalau nasabahnya nggak terlalu ngerti, kayaknya tipe orang yang nggak detail, dua aja udah terlalu banyak teman-teman, karena terlalu banyak juga malah pusing, malah nggak oke juga. Jadi pastiin itu. Nah, oke. Sampai sini eh, tadi itu kita udah ceritain kan, ceritain dengan bagus, ceritain kasih dua pilihan sama dia. Nah, terus kita tanya, oke lu lebih lebih prefer yang mana nih? Silver B atau gold B nih? Kira-kira yang masuk budgetnya atau memang dari segi perlindungannya lu lebih concern, lebih lebih prefer yang mana? Oke, silver B atau gold B deh gitu. Contohnya dia udah milih nih. Nah, biasa teman-teman partner baru atau mungkin agent itu masih sering nih. Dia bingung gimana buat nasabah udah dijelasin tuh selanjutnya gimana. Biasanya yang terjadi adalah kalau misalnya belum persiapan ya, udah ceritain bagus ya. Oke, jadi lu mau apa enggak? Aduh, itu mah. Jangan sampai terjadi ya teman-teman. Jangan sampai bilang lu mau apa enggak. Nah, jangan. Karena ya mau apa enggak? Ya enggak gitu kan. Atau misalnya kok jadi ambil enggak? Itu juga janganlah pokoknya. Atau nggak ngerti apa-apa. Begitu udah ceritain bagus, dia diem, kita juga diem, terus saling pandang memandang, terus ada tiba-tiba jadi kikuk gitu kan. Terus oke kok, udah gitu aja, saya pulang ya. Jangan ya teman-teman ya, itu jangan ya dek ya. Jadi jangan sampai terjadi tuh kalau kayak gitu. Nah, makanya kita perlu lakukan yang namanya trial closing ini. Bahasanya nggak perlu sebaku ini, teman-teman boleh capture nih kalau misalnya belum pernah dengar ya. Oke, kok Ci, lu kan tadi udah concern, udah pilih sama Silver Bay ya. Sampai sini lu ada yang masih mau ditanyain lagi nggak? Enggak lah, udah cukup jelas lah gitu. Nah, tadi yang gua ceritain itu udah jelas ya. Tapi nggak semua orang bisa punya manfaat sebagus ini. Nah, jadi tugas gua ketemu hari ini adalah ceritain manfaatnya bagus buat lu, ada solusi buat yang namanya resiko, tapi kalau kita udah mau, sebenarnya kita perlu ngajuin. Karena diterima atau enggaknya juga nantinya terakhirnya perlu ada keputusan dari Prudential. Kita bisa diterima enggak buat ambil produk ini. Nah, kenapa? Karena berhubungan sama riwayat-riwayat kesehatan. Gitu. Jadi hari ini yang perlu gue lakukan adalah isi data-data riwayat kesehatan lu dan kita ajuin ke Prudential. Teman-teman,
tipsnya adalah teman-teman perlu pede, teman-teman. Jangan jangan nggak enak, jangan kikuk. Kelihatan tuh kalau misalnya lagi trial closing tapi kita nggak yakin tuh. Kita minder, kita nggak pede, itu kerasa, teman-teman, nggak powerful. Orang tuh jadi ngerasa lu produk lu tuh bener-bener bagus nggak gitu. Nah, jadi perlu punya mindset yang benar. Di kelas-kelas lain, teman-teman perlu belajar ya, bahwa kita ini benar-benar bantu orang. Kalau sampai ada apa-apa sama nasabah, itu duit nasabah MM-an itu bisa terselamatkan loh dengan produk yang kita jual. Karena rumah sakit itu mahal, teman-teman. Percayalah, kalau teman-teman nanti di Ignite hari Senin datang ya, itu ada kelas klaim, rumah sakit mahal banget. Jadi perlu pede, nggak usah takut. Nah, tinggal kalau kita udah ngomong kan eh, ada caranya nih trial closing itu. Nah, oke, sampai sini teman-teman isi data kesehatan. Tipsnya adalah boleh teman-teman catat dulu di kertas kosong kalau belum biasa, nanti tanya leadernya waktu submit SPAJ. Nah, masuk ke pengisian SPAJ. Isi data-data pribadi nasabah, langsung pinjam KTP. Kok buat pengajuan, gue boleh pinjam KTP-nya. Teman-teman langsung sodorin tangan teman-teman ke nasabah. Gue boleh pinjam KTP-nya. Diem, jangan senyum-senyum, jangan kayak apa, kayak mau lu excited mau closing gitu. Nggak, biasa aja, stay cool. Boleh pinjam KTP-nya kok. Tunggu dia keluarin. Nah, kalau misalnya dia ada keberatan nih, hah, buat apa? Misalnya, nah itu berarti teman-teman boleh review. Berarti ada yang dia belum serak nih, dia masih ada pertanyaan nih. Tapi kalau enggak ya udah pinjam KTP-nya aja. Nah, kita foto, boleh izin foto, bilang, gue izin foto ya nanti buat pengajuan. Nah, nomor dua adalah penting. Pastikan riwayat medis nasabah dan riwayat nama yang terdaftar di RS apapun. Maksudnya apa? Teman-teman perlu tanya, jadi jangan khawatir nasabah itu ngambil atau enggak. Lebih perlu khawatir kalau misalnya dia ambil dan dia nggak ngasih data-data medis yang benar, nanti klaimnya bisa di-decline, teman-teman. Jadi perlu dipastiin. Nasabah mungkin ada yang nggak detail. Gua masuk rumah sakit kayaknya nggak pernah deh. Udahlah, kadang di asal gitu kan, nggak diingat-ingat. Tapi nggak boleh, teman-teman. Nasabah perlu tahu sekrusial apa ini. Yang paling penting adalah gini, minum obat-obatan rutin nggak, ada riwayat kesehatan yang gua perlu tahu nggak, nanti teman-teman yang sortir. Atau yang paling penting adalah nama nama dia tercatat nggak di rumah sakit, itu yang paling penting. Namanya itu tercatat nggak di rumah sakit apapun ya, nggak harus rawat inap, dia cuman ke IGD, lecet lah apa, harus 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 ditulis, karena itu nanti yang bakal menentukan klaimnya itu aman gitu. Nomor tiga, nanti ditanya kalau kita udah isi semua. Nah, kita tinggal tanya, kok ini udah gua catat. Nah, ini pertanyaan sebenarnya pamungkas nih, teman-teman. Bambang gitu ya. Jadi pertanyaan yang benar-benar magic. Pembayarannya nanti bakal menggunakan auto debit kartu kredit atau rekening. Nah, ini secara hipnotis nih. Nasabah kalau udah jawab salah satu dari ini, sebenarnya teman-teman udah closing, teman-teman. Ah, pakai kartu kredit apa pakai rekening ya? Nah, teman-teman nggak, zaman sekarang kayaknya udah nggak ada lagi ya bayar tuh transfer manual, nggak di autobet, nggak ada sih. Karena nanti polisnya memang nggak bisa issued biasanya. Jadi biasain udah aja langsung. Jadi sebuah kebiasaan, hal normal bahwa auto debit rekening atau kartu kredit. Begitu dia jawab, biasa gue suka pakai untuk mengalihkan pikiran nasabah. Gue suka kasih ini langsung gue sambung pakai pernyataan bahwa kok mau bayarnya pakai auto debit rekening. Kalau biasa
gua dan juga nasabah-nasabah lain tuh pakai kartu kredit kok. Karena apa? Lumayan bisa dapat miles, dapat poin. Kalau kau ngumpulin poin nih, lumayan tuh pakai kartu kredit. Jadi bisa dapat miles, dapat poin. Ya kan kalau asuransi kan bukan pengeluaran konsumtif ya kok. Jadi kayaknya pakai kartu kredit oke tuh. Eh, nah, apakah mau pakai kartu kredit kok? Nah, begitu dia jawab, sebenarnya teman-teman udah closing teman-teman. Tinggal nanti tanya leadernya proses pengajuan SPAJ-nya gimana. Gitu. Nah, itu tadi kalau hal yang terjadi adalah sesuai rencana, halnya mulus. Nah, untuk menjadikan itu gimana sih? Teman-teman di setiap pertemuan, di setiap apa yang teman-teman jelasin, perlu benar-benar menguasai, bagus banget, benar-benar skillnya udah teruji dengan jam terbang, maka biasanya kalau dari depannya lancar tuh, dari bangun hubungan lancar, ngobrol enak, dia percaya sama kita, terus dari kebutuhannya nasabah itu udah tergali, dari fact finding itu udah tergali tuh. Dia tahu urgensinya apa, why-nya kenapa dia perlu, dia ada resikonya tuh, needs-nya itu terbangun teman-teman. Building needs itu ada. Nah, dari situ give solution-nya dia tahu needs dia, dia punya kebutuhan nih, ada resiko, dan secara solusi kita bisa presentasikan dengan baik. Nah, dari langkah-langkah itu akhirnya trial closing-nya benar, biasanya nggak ada hambatan. Dan biasanya oke langsung closing. Tapi yang terjadi di luar sana dan pasti terjadi adalah nasabah belum oke. Nasabah keberatan. Ini gue belum dulu deh gitu. Nah, lu perlu tanya. Oh, gitu kok. Kalau boleh tahu, kira-kira ada kepikiran apa kok? Kenapa belum dulu? Lu perlu tanya. Nah, dari situ masuk ke kelas HO, teman-teman. Handling objection. Yang which is itu doang. Begitu udah, misalnya, tapi nanti gua tuh denger denger omongan orang, asuransi itu nggak diganti katanya. Nah, lu perlu jawab, lu perlu jawab dulu. Oh kok, nanti ada di kelas HO. Kok kalau yang nggak diganti, ini uh, gua di asuransi kan belajar kok. Nah, sebenarnya ada cuman 5 hal kok, atau 4 hal kenapa kok asuransi itu nggak diganti kok. Yang pertama kok orang itu nggak punya produknya. Nah, lu jawab sedikit lah. Yang kedua, bisa aja polisnya lapse kok. Apakah masih aktif nggak? Yang ketiga, ada pre-existing condition nggak atau riwayat-riwayat yang disembunyikan. Nah, lu perlu jawab itu. Kalau udah, lu balik lagi trial closing. Oke kok, sampai sini mau pakai kartu kredit apa mau pakai rekening kok? Tanda tangan di sini ya kok. Boleh pinjam KTP-nya kok. Balik ke trial closing lagi. Misalnya udah lu HO, dia masih belum nih. Tapi oh gitu ya, misalnya diganti lah itu ya. Tapi belum dulu deh. Oh, oh gitu kok. Boleh nggak kok? Masih ada apa yang masih belum srek kok? Apa yang masih belum oke? Ah, ini bagus. Apakah preminya kurang sesuai kok? Apakah mungkin terlalu kecil atau mungkin masih kegedean kok nggak sesuai sama ini nggak srek kok untuk preminya. Nah, teman-teman banyakin tanya itu. Premi ya iya sih udah srek lah nggak apa-apa lah segitu juga udah oke lah. Nah, teman-teman perlu tanya biasanya sampai 3 kali, jawab jawab objectionnya, nah, lalu trial closing lagi. Kalau udah 3 kali ya udah. Nah, itu masuk ke nomor 2. Jika sudah maksimal dan tetap tidak, kita perlu senyum dan bilang, oh oke, gitu ya kok masih belum lah ya. It's okay kok. Mungkin waktu dan kondisinya belum tepat lah untuk sekarang. Tapi boleh ya. Gue sometime remind dan update kontak, remind dan update lu soal ada info apa di asuransi yang bagus ya kok.
nanti gue boleh kontak lu lagi ya. Nah, itu teman-teman. Itu namanya exit gracefully. Jadi, kalau misalnya nasabah tetap bilang enggak, kita tetap, tetap perlu senyum dan santai. Oke, mungkin waktunya memang sekarang belum tepat ya kok, nggak apa-apa, it's okay, nggak masalah. Tapi kita tetap kontak-kontakkan ya. Nanti kalau sometime ada gua remind waktunya mungkin udah tepat atau ada eh, update produk yang bagus, gue tetap kabarin ya. Ya tetap gue boleh ceritain ya. Nah, gitu enak banget teman-teman. Jadi itu aja. Oke. Terakhir itu aja teman-teman. Jadi itu semua tadi adalah trial closing. So, kita perlu ceritain setiap prosesnya dengan bagus dan perlu pede buat ceritain trial closingnya teman-teman. Dan kalau nggak pun sebenarnya it's okay. Kita tetap perlu kasih bangun hubungan yang bagus sama nasabah. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Cukup jelas? Vicky dan juga Yonatan? Cukup, cukup. Tapi ada yang mau tanya dikit. Tadi Boleh, kan boleh. ada pernyataan kalau kita harus tahu riwayat si orang tersebut, si calon nasabah udah masuk rumah sakit mana. Kalau Betul. misalkan dianya, aduh saya lupa lagi, saya pernah masuk di rumah mana aja tuh, cara ngeceknya gimana? eh Sebenarnya kita perlu diingat-ingat perlu diingat-ingat lagi karena saya mau memastikan nanti ke depan klaim Koko itu aman. Coba kok eh, dalam 10 tahun terakhir aja pernah nggak ke rumah sakit mana kok gitu. Ya, which is orang tuh sebenarnya Hmm, kalau ke rumah sakit rada inget sih. Kalau kita lebih serius, misalnya dia ngegampangin, nah nasabah itu ngegampangin. Gua lupa nggak ada lah kayaknya nggak ada. Nah kita yang perlu ambil sikap. Oke, kok ini soalnya penting kok. Gue perlu pastiin lagi. Gue perlu pastiin karena nanti yang bikin asuransi itu nggak diganti biasanya karena riwayat kesehatan yang nggak diceritain waktu awal ngajuin asuransi kok. Jadi gue perlu pastiin kok. Kok boleh inget-inget deh kok. Mau tanya Cici apa tanya siapa? Cari tahu dulu boleh kok. Coba. Sebenarnya tuh biasanya dia ingat ada kadang nasabah yang nakal. Jadi dia coba-cobalah, nggak usah ditulis. Atau nasabah kadang, oh gue nggak tahu ya seketat itu. Nah, kita perlu pastiin ambil sikap. Which is itu nilai plus ya menurut gue. Nasabah kalau sudah dia begitu ngomong bahwa, oh gue lupa sebenarnya dia udah tertarik. Kedua, begitu kita ambil sikap dan dia harus pastiin, menurut gue dia bakal lebih serius, ingat-ingat, dan juga lebih serius buat ngajuin tuh sebenarnya malah. Gitu bro. Cukup oke. menjawab nggak? Walaupun cuma DB doang, tetap harus ditulis Oh, ya. jangan cuma DP bro. Cuman masuk ke IGD itu nanti jadi masalah tuh bisa. Karena case-nya tuh begini nih. Kadang orang itu ya lupa tuh. Gue punya case kasus nasabah. Nasabah gue tuh cuma nganterin papahnya. Nganterin papahnya cek apalah di Boromeus. Dia ikutan ngecek. Didiagnosis lah anemia dan defisiensi vitamin D. Defisiensi vitamin D itu cuman ya kurang vitamin D, anemia ada kurang darah gitu kan. Tapi waktu klaim, which is klaimnya kalau ada urusannya sama penyakit kronis, paling gampangnya tuh bronkopneumonia lah kalau anak-anak atau apa itu nanti atau polis kurang dari 2 tahun bakal ditelusuri. Caranya adalah Prudential tuh bisa bisa kontak ke semua rumah sakit ya. Atas nama nasabah itu ada nggak di rumah sakit itu? Hmm. Prudential bisa buka. Namanya begitu ke tracking, tapi Prudential nggak bisa buka. Itu isinya apa? Nah, begitu kelihatan namanya, klaimnya itu bakal ditangguhkan atau disarankan untuk reimburse atau ditolak untuk cashless. Nah, itu rada nggak enak tuh sama nasabah. Jadi itu jadi ya lumayan. Kita harus beresin dulu klaimnya, harus diajuinnya lewat kantor reimburse. Kita perlu minta buka riwayat medis nasabah di rumah sakit itu. Kalau sampai
riwayatnya itu berhubungan sama klaimnya, langsung klaimnya ditolak, dan riwayatnya kalau sampai parah dikecualikan. Jadi ke depan Oh, si riwayat itu nggak bisa diklaim kalau berat ya riwayatnya. Nah, jadi kita perlu ambil sikap zaman sekarang biar enak tidur. Kalau ada klaim tenang gitu. hmm. Jadi nasabah perlu, oh nggak apa-apa Om. Coba tolong diingat-ingat, santai aja, nggak usah kayak sesuatu yang berat juga jangan. Jadi kayak terlalu ketat jangan. Oh nggak apa-apa Om, diingat-ingat lagi aja. Boleh Om, kalau mau cari tahu, ambil waktu 1 hari, nanti kabarin saya lagi. Nanti saya tulis. Kalau nggak ada ya santai Om, tenang aja nggak usah apa-apa. Tapi kalau ada, Om boleh coba tolong ini nggak 10 tahun terakhir aja Om kalau nggak gitu Hmm. gitu karena Itu penting sekecil banget. apapun ya. Bukan, yang penting adalah terdaftar di rumah sakit. Oh, terdaftarnya. urusan urusan lu kalau udah sama rumah sakit. Nah, kalau di klinik klinik doang mah nggak usah, klinik rumah, eh, apa, klinik komplek nggak usah, tapi urusannya kalau udah sama rumah sakit, terdaftar aja lu perlu ceritain gitu. Oh, oh isi terdaftar ya pokoknya ya. Oke. Iya, jadi ada nasabah gue juga nih. Dia ke rumah anak kecil nih, anaknya jatuh berdarah lah, biasa anak kecil kan orang tua khawatir ya, ke rumah sakit, ke IGD nih, di satu rumah sakit A nih, rumah sakit A. Di rumah sakit A itu lama, jadi lama banget, nggak ditangan-tanganin. Nasabah gua kesel lah, cabut, nggak jadi rawat, ke rumah sakit B. Nah, waktu klaim itu lupa nasabah gua, lupa ditulis. Sama lah kayak gitu kasusnya, nggak tahu lah se-urgent itu, sepenting itu. Nah, riwayatnya itu mengarah ke kronis, bronkopneumonia doang padahal biasa. Ya, tapi itu memang ketat lah. Memang satu hal yang kita biasa memang perlu perlu tahu bahwa itu pasti bakal ada penelusuran. Terus ketemulah riwayatnya bahwa di rumah sakit A itu ada namanya, tapi nggak ada perawatannya kan, karena nggak jadi. Nasabah gue cabut, itu ribet banget ngurusnya. Karena Prudential nggak bisa buka datanya. Ini apa, nggak ada perawatan, tapi namanya ada. Ini apa nih mencurigakan? Ya, itu perlu diberesin. Jadi makanya kenapa terdaftar aja kita perlu tulis gitu. Sepenting itu, sepenting itu. Kita perlu, Oke. kita yang perlu udah nggak, kita yang perlu zaman sekarang itu perlu ini kasih tahu nasabah. Postur kita itu perlu equal nasabah tuh, jadi nggak bisa seenaknya juga ambil asuransi itu. Kalau misalnya ada sama kita, ya perlu diingat. Jadi biar kayak kayak jual mahal juga loh. Kayak jual mahal, belum tentu loh semua orang bisa ambil loh. Lu kalau bisa coba ajuin sekarang bagus, karena belum ada riwayat, masih bisa ambil itu bagus gitu. Posturnya begitu. Gitu. Oke. Cukup Cuma satu menjawab lagi ya? aja. Satu Boleh, lagi boleh. aja tadi kalau ada yang tidak merokok sama merokok itu memang beda ya? Beda, beda dong. Kalau untuk produk, apalagi untuk produk PCA, pastikan lu jangan main-main. Hmm. Karena harganya beda, terus klaimnya juga beda, harganya juga udah beda. Merokok atau Tapi tidak merokok beda. misalkan ketemu Sebenarnya yang kalau, merokok bisa juga ya, tapi tetap mungkin lebih mahal ya. iya kalau PCA mah jauh, tapi jangan main-main sih, repot. Nanti klaim, ya nasabah udah ambil, tapi nantinya nggak bisa keluar kan, duh, repot banget tuh, nggak enak gitu. Jadi ya apa adanya aja, itu malah menunjukkan bahwa kita itu agent yang benar gitu, gitu. Oke. Kalau misalnya nasabah keberatan, ada nih ngomong, ah lu mah ribet banget sih, rese lu, Prudential rese gitu, bro. Ya lu justru perlu punya sikap, dan itu bakal jadi nilai plus menurut gua, bro. Gua mah senang-senang aja kalau gua tulis gampang gitu kan. Lu masuk, gua udah happy gitu, gua dapat komisi, gua yang nggak usah sedalam itulah. Ya gua happy lah, gampang gitu maksudnya. Tapi gua itu di sini memastikan lu ambil produk, lu itu aman. Jangan sampai orang kecewa sama asuransi karena banyak agent nggak bener yang ngegampangin. Lu masuk gampang, nanti klaim keluar susah. Udah buat lu juga bro. Gua mah nggak masalah.
ah komisi mah ada gue nggak, itu nomor sekian lah, gue yang penting lu punya produk yang bisa aman buat lu, kalau ada resiko lu aman, dan bener bisa ngebantu kalau dibutuhkan, Oke, gituin. thank you Biasanya info. orang respect loh, respect, orang malah respect gitu, sesuai aja, daripada nanti nggak tenang. Itu aduh lebih pusing lah, percayalah itu pusing, Oke, pusing banget oke, thank you, thank you. gitu. Oke, sampai sini udah aman ya. Nanti boleh eh, kontak leadernya lagi kalau mau ada yang ditanyain lagi. Nanti boleh ketemu di kantor atau apapun, feel free buat nanya dan ikut kelas-kelas selanjutnya. So, hari ini sampai sini aja. Thank you buat Vicky, Yonatan, sukses.